Baik, kembali lagi di channel Quick Story. Apa kabar teman-teman semuanya? Yang jelas dalam keadaan sehat ya. Mari kita simak informasi sebagai berikut. Begini perbedaan PNS, P3K, dan P3K paruh waktu mulai dari gaji hingga jam kerja. Baik, kembali lagi di channel Quick Story. Pada kesempatan kali ini kita akan memberikan informasi terbaru seputar tenaga honorer. Informasi ini kami kutip dari laman website rbtvkamkoha.com. Informasinya yaitu begini perbedaan PNS, P3K, dan P3K paruh waktu mulai dari gaji hingga jam kerja. Simak informasinya baik-baik. Nasional rbtvkamkoha.com. Wacana Komisi 2 DPR RI mencantumkan P3K paruh waktu dalam rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menjadi sorotan banyak pihak. Revisi undang-undang ini menjadi menarik karena Komisi 2 akan memasukkan unsur baru ASN. Selama ini unsur ASN hanya dua, yakni PNS dan P3K. Namun dalam revisi ini nantinya DPR RI akan menambahkan unsur baru yakni P3K paruh waktu. Anggota Komisi 2 DPR RI Gus Pardi menjelaskan P3K paruh waktu muncul dalam rancangan undang-undang tersebut untuk mengakomodir tenaga honorer di lingkungan pemerintahan baik pusat dan daerah. Tenaga honorer yang dimaksud mereka yang terkena dampak kebijakan penghapusan tenaga honorer yang mulai diberlakukan 28 November mendatang. Dengan mencantumkan unsur P3K paruh waktu, pemerintah berusaha agar kebijakan penghapusan honor tidak menyebabkan angka pengangguran membengkak. Tidak hanya itu, cara ini dinilai juga sebagai upaya mengantisipasi bertambahnya masyarakat miskin dampak kebijakan penghapusan honorer. Kebijakan ini menurut Gus Pardi juga sudah sesuai dengan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas yang berjanji akan menyelesaikan status honorer tanpa ada pembengkakan anggaran, PHK massal, dan penurunan pendapatan. Kalau paruh waktu tentu anggaran gajinya tidak sama dengan full time. Jadi meringankan beban anggaran negara. Satu sisi para honorer ada kepastian dia bekerja di pemerintahan, kata Gus Pardi. Selain gajinya tidak sama dengan PNS dan P3K, perbedaan lainnya antara PNS, P3K, dan P3K paruh waktu yakni jam kerja. Jam kerja P3K paruh waktu akan lebih singkat dibandingkan PNS dan P3K. Misalkan PNS dan P3K dengan jam kerja selama 8 jam per hari, maka P3K paruh waktu bisa hanya 4 jam. Tentunya rancangan tersebut masih sangat awam, karena jika revisi undang-undang disahkan dan wacana P3K paruh waktu lolos dalam pengesahan itu, tentunya pemerintah akan membahas lebih rinci ketentuan-ketentuan P3K paruh waktu. Selain mengatur ihwal P3K part-time, Gus Pardi menegaskan secara garis besar, RUU ASN juga akan mengatur penguatan kelembagaan Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN, Badan Kepegawaian Negara atau BKN, dan Lembaga Administrasi Negara atau LAN. Di samping itu, ia melanjutkan juga dibahas tentang penguatan sistem merit, digitalisasi pelayanan publik, hingga merencanakan pengadaan ASN dengan memastikan keterlibatan Kementerian Perencanaan atau Pembangunan Nasional atau PPN, Bappenas, dan Kementerian Keuangan. Jadi sesuai dengan RPJMN pemerintah, misal kita mengembangkan pariwisata, tentu ASN yang direkrut orang yang ahli di bidang itu. Begitu juga masalah guru, masalah kesehatan, tentu porsinya menjadi bagian penting dalam grand design perencanaan penambahan atau rekrutmen para ASN itu, tutur Gus Pardi. Ia turut mengungkapkan RUU ASN ini rencananya akan disahkan menjadi undang-undang sebelum para anggota Dewan memasuki masa reses pada 14 Juli mendatang. Artinya tinggal menunggu pengesahan pada masa sidang rapat paripurna terdekat. Untuk diketahui, Komisi 2 dan pemerintah telah menggelar rapat dengar pendapat RDP Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN di Kompleks Parlemen Jakarta Selasa 13 Juni 2023. Rapat ini melanjutkan pembahasan daftar inventarisasi masalah DIM
RUU ASN yang telah dilakukan pemerintah pada Senin 12 Juni. RDP itu dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI sekaligus Ketua Panja RUU ASN Syamsurizal. Demikian informasi yang bisa kami share, semoga bermanfaat, tetap semangat dan optimis. Terima kasih atas perhatiannya, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.